Saudara-saudara terkasih, selamat bergabung bersama kami di channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Rabu 19 Januari 2022. Pekan biasa kedua, ofisi pekan kedua, hari biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewadahkan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Pujilah Allah hai seluruh bumi, sembahlah Tuhan dengan sukacita. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Pujilah Allah hai seluruh bumi, sembahlah Tuhan dengan sukacita. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Pujilah Allah hai seluruh bumi, sembahlah Tuhan dengan sukacita. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatnya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Pujilah Allah hai seluruh bumi, sembahlah Tuhan dengan sukacita. Hari ini dengarkanlah suaranya, jangan berdekat hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Pujilah Allah hai seluruh bumi, sembahlah Tuhan dengan sukacita. 40 tahun aku muak mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Pujilah Allah hai seluruh bumi, sembahlah Tuhan dengan sukacita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu,
dan sepanjang segala abad. Amin. Pujilah Allah, hai seluruh bumi. Sembahlah Tuhan dengan sukacita. Mada. Terimalah mada pujian, Yesus sabda keselamatan, Kau selami lubuk hati, hidup kami Kau sayangi. Engkau gembala utama, mencari orang berdosa, domba yang sesat Kau antar ke sumber air yang segar. Semoga dalam pengadilan kami berdiri di kanan, mewarisi kerajaan yang sudah Kau sediakan. Terpujilah Kristus Tuhan, yang rela menjadi kurban, namun kini sudah jaya, berkuasa selamanya. Amin. Pendarasan Mazmur. Kita mengeluh dalam lubuk hati, sambil merindukan pembebasan tubuh kita. Mazmur 38. Semua makhluk takluk kepada kesia-siaan, karena Dia yang telah menaklukkannya. Aku berkata dalam hati, aku hendak hidup hati-hati. Jangan sampai aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak mengekang ucapan mulutku, selama orang jahat menentang aku. Aku diam 1000 bahasa dan membisu, meskipun aku cemas tertekan oleh derita. Hatiku merasa panas seperti terbakar. Bila ku ingat sengsaraku, rasanya seperti api menyala. Akhirnya ku buka juga mulutku. Ya Tuhan, beritahukanlah akhir hidupku. Singkapkanlah sisa hari-hariku, supaya aku tahu betapa singkat hidupku. Sungguh umurku Kau batasi beberapa jengkal saja, dan jangka hidupku tidak berarti bagimu. Sayang manusia hanya asap belaka, tiada ubahnya dengan gambar bayangan. Sayang bagaikan khayalan manusia berlalu,
percumalah segala kegelisahannya. Ia menimbun-nimbun kekayaan, tetapi ia tidak tahu siapa yang menikmatinya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita mengeluh dalam lubuk hati, sambil merindukan pembebasan tubuh kita. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, condongkanlah telingamu kepada jeritan tangisku. Dan sekarang apa yang dapat kuharapkan, ya Tuhanku? Padamulah ku taruh harapanku. Bebaskanlah aku dari segala dosaku. Jangan biarkan daku ditertawakan orang dungu. Tadinya aku diam 1000 bahasa dan membisu. Sekiranya Engkau mau bertindak, singkirkanlah cambukmu daripadaku. Aku hancur lulu karena pukulan tanganmu. Engkau menghukum manusia karena kesalahannya, dan bagaikan kegat Engkau merapuhkan badannya. Sayang manusia hanya asap belaka. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, dan condongkanlah telingamu kepada seruanku. Janganlah tuli terhadap jeritan tangisku, sebab aku hanyalah pendatang dalam rumah-Mu, perantau seperti semua leluhurku. Palingkanlah wajah kemurkaan-Mu daripadaku, supaya aku bersuka cita sebelum aku meninggal dan tiada lagi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, condongkanlah telingamu kepada jeritan tangisku. Aku percaya pada kasih setia Allah, sekarang dan selama-lamanya. Mazmur 51. Yang berbangga
hendaknya berbangga dalam Tuhan. Mengapa engkau bangga atas kejahatan? Hai pahlawan gadungan, hai orang mursyid yang palsu, mengapa terus-menerus engkau menabung pikiran busuk? Tajam bagaikan pisau cukur sindiran lidahmu, hai ahli penipu. Engkau memilih kejahatan dan bukan kebaikan. Engkau mengatakan dusta dan bukan kebenaran. Engkau suka akan segala macam omonganmu yang merusak dan menipu. Semoga Allah membinasakan dikau dengan pukulannya, memusnahkan dikau untuk selama-lamanya. Semoga ia menyeret engkau keluar dari rumah dan menciduk anakmu hidup-hidup dari bumi. Melihat itu orang jujur akan takut, tetapi kemudian mereka tertawa. Lihatlah dia, inilah orangnya yang tidak sudi berlindung pada Allah. Dia menaruh harapan pada kekayaannya. Dia percaya pada tipu muslihatnya. Tetapi aku bagaikan pohon berbuah. Aku tumbuh di rumah Allah. Percayalah pada kasih setia Allah, sekarang dan selama-lamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Allah kekal, sebab engkau telah bertindak. Aku hendak memaklumkan namamu, sebab engkau baik hati terhadap sahabat-sahabatmu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Aku percaya pada kasih setia Allah, sekarang dan selama-lamanya. Bacaan dari kitab Kejadian bab 14 ayat 1 sampai 24. Pada zaman Amrafel, Raja Sinear, Ariok, Raja Elasar, Kedorlaomer. Pada zaman Amrafel, Raja Sinear, Ariok, Raja Elasar, Kedorlaomer, Raja Elam, dan Tideal, Raja Goyim, terjadilah
bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera raja Sodom, Birsya raja Gomora, Sinab raja Adma, Siemeber raja Seboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Soar. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedorlaomer, tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. Dalam tahun yang ke-14 datanglah Kedorlaomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Asiterot Karnaim, orang Susim di Ham, dan orang Emim di Syawe Kiryataim, dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir, sampai ke El Paran di tepi padang gurun. Sesudah itu baliklah mereka dan sampai ke En Mispat, yakni Kades, dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek dan juga orang Amori yang diam di Haseson Tamar. Lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Adma, raja negeri Seboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Soar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim, melawan Kedorlaomer raja Elam, Tideal, raja Goyim, Amrafel, raja Sinear, dan Ariok raja Elasar, 4 raja lawan 5. Di lembah Sidim itu di mana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya. Dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora, beserta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. Juga Lot anak saudara Abram beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi, sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Saleh membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu." Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram,
Berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada raja negeri Sodom itu, Aku bersumpah demi Tuhan Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, Aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Anel, Eskol, dan Mamre. Biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus, bagian ketiga, hal hiburan batin, pasal ke-56. Kita harus menyangkal diri sendiri dan mengikuti jejak Kristus dengan memanggul salib. Jika engkau mau masuk ke dalam hidup, jalankanlah perintah-perintah itu. Jika engkau mau mengenal kebenaran, percayalah kepadaku. Jika engkau ingin menjadi sempurna, jualah segala-galanya. Jikalau engkau ingin menjadi muridku, sangkallah dirimu sendiri. Jika engkau ingin memperoleh hidup kekal, hinakanlah hal-hal yang fana ini. Jika engkau mau diangkat masuk ke dalam surga, rendahkanlah dirimu di dunia ini. Jika engkau ingin memerintah bersama-sama aku, pikulah salibmu bersama-sama aku, sebab hanya hamba-hamba saliblah mendapatkan jalan menuju kebahagiaan dan cahaya yang benar. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita meluangkan waktu sejenak untuk berdoa bagi sesama kita. Marilah kita memohon belas kasihan Tuhan supaya wabah corona ini di seluruh dunia segera berakhir. Marilah kita berdoa juga bagi mereka yang saat ini terbelenggu oleh dosa dan tidak dapat melepaskannya. Semoga Tuhan melepaskan belenggu dosa tersebut dan memberikan rahmat iman, harapan, dan kasih. Kita berdoa juga bagi warga masyarakat yang terpuruk secara ekonomi akibat wabah yang berkepanjangan ini. Semoga Tuhan memberikan solusi atas setiap kesulitan yang mereka alami. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menunjukkan cahaya kebenaran-Mu kepada orang-orang yang sesat, agar mereka kembali ke jalan yang benar.
Semoga kami semua yang menamakan diri orang Kristen menjauhkan segalanya yang bertentangan dengan nama itu, serta berusaha hidup sebagai orang Kristen sejati. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami di channel Puspita Surabaya, sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendapatkan ibadat bacaan secara berjemaah. Marilah saudara kita bergabung lagi pada ibadat bacaan esok hari.